Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel One Way Media. Kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi DHCP server pada Debian 10. Jadi pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana konfigurasi IP dan konfigurasi internet gateway sehingga klien itu bisa terkoneksi dengan internet. Nah, kali ini kita akan membahas tentang DHCP server. Sebelum kita konfigurasi lebih lanjut, akan saya jelaskan dulu terkait dengan apa itu DHCP server. Jadi DHCP server atau DHCP itu kepanjangannya adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Jadi fungsinya adalah mendistribusikan alamat IP dalam satu jaringan sehingga bisa saling terkoneksi. Kemudian sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jadi seperti ini, ketika kalian tidak menginstal DHCP server, maka ketika akan mengkoneksikan seluruh komputer dalam satu jaringan, itu harus disetting IP address-nya secara manual. Bayangkan saja bila komputer yang tersedia itu cukup banyak, kan kita tidak mungkin ketika menggunakan itu satu persatu kita harus setting manual. Nah, fungsinya DHCP server adalah memberikan alamat IP secara otomatis. Nah, sebelum kita ke konfigurasi, topologi jaringannya adalah seperti ini. Jadi nanti router Debian-nya yang sudah kita konfigurasi kemarin di interface yang mengarah ke switch atau ke klien itu IP-nya adalah 192.168.50.1/24 atau defaultnya subnet mask default. Kemudian nanti kliennya agar bisa saling terkoneksi itu IP-nya harus sama dalam satu jaringan. Jadi misalnya katakan PC 1 itu 192.168.50.2, kemudian yang PC 2 itu 50.3 dan PC ketiga itu 50.4. Nah, nanti ketika kita sudah mengkonfigurasi DHCP, maka ketiga klien ini akan mendapatkan IP secara otomatis dari server Debian-nya. Oke, untuk konfigurasi DHCP server itu kita menggunakan paket namanya adalah isc strip dhcp strip server. Nah, nanti file yang dikonfigurasi adalah file dhcpd.conf, di mana itu terletak di direktori /etc/dhcp. Kemudian kita juga membutuhkan file ISO Debian-nya itu yang DVD kedua, jadi silahkan di download. Bagi yang belum punya file DVD-nya silahkan komen di kolom komentar, nanti akan saya kirim link untuk downloadnya. Nah, kita konfigurasi terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke router yang sudah kalian konfigurasi sebelumnya yang sama persis dengan video konfigurasi IP dan internet gateway. Nah, silahkan login dengan menggunakan root. Kemudian untuk memasukkan DVD-nya adalah klik pada peranti, kemudian drive optik, kemudian pilih ciptakan sebuah disk. Nah, kemudian kalian klik tambahkan, kemudian dicari DVD 2 ya, jadi Debian 10 DVD 2, kalian open, kemudian pilih. Nah, kemudian
Untuk membaca DVD-nya kita bisa mengetikkan perintah apt strip cd-rom spasi add. Nah, dia akan scan DVD-nya. Kemudian kita install paket DHCP-nya dengan cara mengetikkan perintah apt strip get spasi install. Kemudian isc strip dhcp strip server. Nah, ketika nanti paket ditemukan di DVD kedua, itu di sini ada kolom konfirmasi dan paket yang akan diinstal apa, kemudian do you want to continue? Nah, silahkan ditekan Y pada keyboard atau ya. Kemudian kalian enter, maka proses instalasi DHCP-nya itu sedang berjalan. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini ada warning warna merah karena belum kita setting. Maka kita perlu konfigurasi dengan cara nano spasi /etc /dhcp d.conf. Nah, dengan cara itu nano spasi /etc /dhcp/dhcpd.conf. Kemudian di enter. Kemudian cari bagian acycli ke bawah. Nah, acycli define configuration. Nah, di bawahnya itu kan ada subnet 10.5.5.0. Silahkan dihapus tanda pagarnya pada bagian depan subnet, kemudian rank, option domain name, option router, option broadcast, default list, marked list, dan depan tanda kurung. Nah, untuk konfigurasinya kita sesuaikan dengan topologinya. Tadi subnetnya adalah 192.168.50.0. Jadi subnetnya adalah 50.0. Subnet masknya adalah default, jadi 255.255.255.0. Nah, kemudian ranknya, rank ini untuk apa? Ada yang tahu? Rank. Oke, kalau belum tahu, di sini subnet itu merupakan alamat net ID jaringan kita. Jadi net masknya yang disesuaikan di ENP0S8 kemarin adalah network ID-nya. Jadi network ID yang kita masukkan. Kalau IP-nya 192.168.50.1 pada interface ENP08, maka subnetnya adalah 192.168.50.0. Kemudian rank itu merupakan alamat IP yang akan diberikan ke klien. Nah, di sini kita bisa menggunakan rank antara 192.168.50.2 sampai 192.168.50.254. Nah, itu rank yang bisa kita gunakan. Tetapi kalau pengen ranknya 10, bisa katakan untuk 10 klien saja yang kita berikan, maka bisa disetting di sini. Kemudian domain name server itu adalah DNS yang akan kita pakai nanti di alamat domain name-nya. Kemudian domain name itu merupakan domain jaringan LAN atau biasa disebut dengan DNS server. Nah, nanti kita akan coba. Kemudian router merupakan IP gateway untuk klien. Nah, ini adalah yang dimasukkan adalah IP router yang ENP08 ya, atau interface yang kedua. Jadi bukan ENP0S3 tapi ENP0S8. Kemudian broadcast address itu
alamat broadcastnya dalam network. Kemudian jangan lupa hilangkan tanda pagar supaya script bisa dieksekusi. Oke, gitu ya. Kita kembali ke sini. Jadi ranknya adalah 192.168.50.10 misalnya. 10 sampai spasi berarti 192.168.50.20. Jadi nanti IP yang akan didistribusikan itu mulai dari IP 50.10 sampai 50.20. Kemudian option domain name server. Nah, ini kita masukkan DNS-nya. Nah, untuk DNS itu bisa kalian kosongi terlebih dahulu atau bisa kalian isi. Nah, untuk DNS server ini nanti akan saya buatkan tutorialnya bagaimana cara konfigurasi DNS server pada Debian 10 di video selanjutnya. Nah, di sini saya menggunakan DNS misalnya oneway.my.onewaymedia.web.id misalnya. onewaymedia.web.id. Nah, untuk option domain name-nya juga kita samakan. Dan routernya, option router itu berarti IP yang tadi, IP yang LAN ke-2 atau ENP0S8, yaitu 192.168.50.1. Ini juga biasa disebut dengan gateway-nya, IP gateway-nya. Kemudian option broadcast address-nya adalah IP broadcast 192.168.50.254. Nah, kemudian default list time-nya default saja sudah. Nah, ini konfigurasi sudah selesai. Kita simpan terlebih dahulu dengan menekan pada keyboard Ctrl+O, kemudian enter, Ctrl+X untuk keluar. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah konfigurasi interface yang akan digunakan untuk DHCP server. Jadi interface mana yang akan digunakan untuk DHCP server, yaitu dengan cara menambahkan pada interface V4. Nah, ini adalah nama interface-nya. Nanti yang dimasukkan adalah yang mengarah ke klien. Di sini adalah ENP0S8. Nah, itu letaknya ada di /etc/default/isc/dhcp/server. Nah, kalau sudah selesai dikonfigurasi, langkah terakhir adalah dengan merestart, yaitu /etc/init.d/isc/dhcp/server spasi restart. Nah, kemudian nanti kita uji coba pada klien. Oke, berarti di sini kita konfigurasi interface-nya, yaitu dengan mengetikkan perintah nano spasi /etc/default/isc/dhcp/server. Nah, di bagian interface V6 itu kita ketikkan adalah ENP0S8 untuk interface versi 4. Untuk interface versi 6 kita akan buatkan tutorial IP-nya untuk IP versi 6 pada video-video yang selanjutnya. Kalau sudah, silahkan disimpan, kemudian keluar. Langkah terakhir adalah merestart /etc/init.d/isc/dhcp/server spasi restart.
Nah, kita tunggu sampai oke. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Nah, untuk melakukan pengecekan itu bisa menggunakan perintah yang sama dengan tadi, tetapi restartnya diganti dengan status. Nah, di sini statusnya adalah aktif atau running. Nah, kemudian kita cek pada sisi kliennya. Kita masuk ke klien. Kemudian silahkan dibuka network interface-nya, LAN card-nya. Kemudian kalian klik properties. Kemudian masuk ke internet protokol. Nah, di sini kemarin kan saya menggunakan statis. Nah, kita coba menggunakan otomatis. Apakah server DHCP tadi sudah berhasil atau belum. Jadi kita obtain otomatis, yang bawah DNS-nya juga otomatis. Kemudian diklik OK. Kita tunggu prosesnya. Ketika nanti statusnya terkoneksi, nah itu baru bisa. Nah, ini masih menunggu. Nah, kemudian nih statusnya adalah connected. Kita lihat bagian support, kemudian pilih detail. Nah, di sini IP-nya adalah 192.168.50.10, yang sebelumnya adalah 50.2. Nah, di sini yang dipakai adalah yang ringnya tadi. Ringnya tadi dimulai dari 50.10, maka di sini juga 50.10. Subnet masknya default, gateway-nya default, DHCP servernya juga sudah dari router Debian. Artinya DHCP server ini sudah berhasil kita gunakan. Kemudian apakah konfigurasi tadi sudah benar atau belum? Kita cek menggunakan untuk koneksi ke internet. Misalnya kita searching Google Meet misalnya. Kalau belum berarti masih ada kekeliruan. Jadi kita coba untuk browsing apakah konfigurasi kita sudah berhasil. Misalnya ini Google Meet. Nah, ternyata logging up, berarti ada masalah dengan konfigurasi DHCP servernya. Mari kita lihat lagi. Jadi kalian biar paham bagian mana yang masih keliru. Kita masuk ke etc dengan menggunakan nano spasi /etc dhcp d.conf. Nah, permasalahan tidak bisa browsing itu adalah permasalahan pada DNS servernya, karena kita belum mengkonfigurasi DNS server pada server Debian, maka kita menggunakan DNS yang lain dulu, atau DNS publik misalnya milik Google dulu, baru nanti kalau kita sudah mempunyai DNS server itu kita masukkan. Nah, berarti option domain name servernya ini kita ganti dengan DNS-nya Google. DNS-nya Google adalah 8.8.8.8. Jadi ini ya. Kemudian kita simpan, kemudian kita restart DHCP-nya. Nah, ini. Kemudian kita cek pada kliennya lagi apakah sudah terkoneksi. Silahkan diklik bagian network, kemudian kalian DHCP lagi, kalian DHCP semua. Nanti akan meresolve DNS-nya. Klik bagian support, kemudian detail. Nah, DNS-nya sudah muncul. Maka kita cek lagi apakah bisa terkoneksi dengan internet atau belum.
Nah, ternyata sudah bisa terkoneksi. Nah, begitulah langkah mengkonfigurasi DHCP server pada Debian 10. Jadi teman-teman silahkan dicoba secara mandiri di rumah. Kemudian kalau nanti ada permasalahan yang ditemukan, silahkan komen ke bagian video ini. Nanti akan saya mencoba menjawab dari permasalahan yang muncul. Oke, sekian dulu video hari ini. Kita lanjutkan video selanjutnya pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial video lain untuk kalian semua. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.